Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai uang dalam perspektif ekonomi Islam dan nilai tukar uang dalam mata kuliah ekonomi mikro makro yang diampu oleh dosen Muhammad Ali Tamrin MSy dengan anggota kelompok sebagai berikut. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai pengertian uang. Uang merupakan segala sesuatu yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat tukar-menukar atau alat pembayaran yang sah dan keberadaannya diatur undang-undang. Sejarah uang. Pada awalnya manusia menggunakan sistem tukar-menukar barang yang disebut barter. Seiring berjalannya waktu, kelemahan barter makin terasa. Hal itu disebabkan karena barter tidak selalu sanggup memenuhi kebutuhan seseorang dan tidak mudah menemukan orang yang mau bertukar barang. Atas dasar tersebut, bangsa Romawi memakai garam sebagai alat tukar. Meskipun garam telah digunakan sebagai alat tukar, namun garam juga memiliki kendala yaitu tidak tahan lama. Kemudian muncul logam sebagai ganti alat tukar garam. Logam adalah benda padat yang selain memiliki nilai tinggi juga sangat tahan usang atau tidak mudah rusak. Namun, logam juga memiliki kendala. Kendala alat tukar logam menjadi awal mula terciptanya uang. fungsi uang. Yang pertama, fungsi asli. Fungsi asli uang ada 3, yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Dan selanjutnya, fungsi turunan. Uang bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, alat pembayaran hutang, alat penimbun kekayaan, alat pemindah kekayaan, dan uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Kriteria uang. Kriteria uang dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Acceptability dan cognizability. Persyaratan utama dari sesuatu menjadi uang adalah diterima secara umum atau acceptability dan diketahui secara umum atau cognizability. 2. Stability of value. Sesuatu yang dapat berperan sebagai uang akan besar manfaatnya apabila nilainya relatif stabil. 3. Portability. Sesuatu yang berperan sebagai uang harus mudah dibawa untuk urusan setiap hari. 4. Durability. Dalam transaksi, uang akan berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. 5. Divisibility. Uang digunakan untuk menetapkan transaksi dari berbagai jumlah, sehingga uang dari berbagai nominal atau satuan unit harus dicetak untuk mencukupi atau melancarkan transaksi jual beli. 6. Elasticity of supply. Jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan dunia usaha atau perekonomian. Jenis uang. Uang dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama uang barang atau commodity money. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Maksudnya adalah tidak semua barang bisa dijadikan sebagai uang. Diperlukan 3 kondisi utama agar suatu barang bisa dijadikan uang. 3 kondisi tersebut adalah: yang pertama, kelangkaan, yaitu persediaan suatu barang itu harus terbatas. Yang kedua, daya tahan, yaitu barang tersebut harus tahan lama. Yang ketiga, nilai tinggi, yaitu barang yang akan dijadikan barang harus mempunyai nilai yang tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi. Contoh dari uang barang adalah logam-logam mulia seperti emas dan perak. Yang kedua yaitu uang kertas atau token money. Uang kertas adalah alat tukar yang terbuat dari kertas yang digunakan secara hukum pada setiap negara. Sejarah berlakunya uang kertas adalah ketika ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan emas dan perak, maka mereka meminjamkan barang tersebut dengan alat bukti surat peminjaman yang berupa kertas. Kertas bukti peminjaman ini ternyata diakui oleh masyarakat, sehingga uang kertas dijadikan sebagai alat tukar yang sah. Dan yang ketiga adalah uang giral atau deposit money. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersil melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral adalah simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindah tangankan pada orang lain sebagai alat pembayaran. Maksudnya adalah cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank dapat digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa maupun utang. Teori permintaan uang dalam ekonomi konvensional. Beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku uang dalam ekonomi konvensional antara lain yaitu: yang pertama, teori moneter klasik atau sebelum Keynes. Teori uang ini dikatakan klasik karena landasan pemikiran mengenai perekonomian dalam teori tersebut menggunakan asumsi klasik, yaitu perekonomian selalu dalam keadaan seimbang. Dalam teori kuantitas uang ini, Irving Fisher mengasumsikan bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah flow concept. Keberadaan uang ataupun permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga, akan tetapi besar kecilnya uang akan ditentukan oleh kecepatan perputaran uang tersebut. Yang kedua, teori Keynes.
Dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money, Keynes menyatakan bahwa mekanisme pasar tidak dapat secara otomatis menjamin adanya full employment dalam perekonomian. Perlu adanya campur tangan pemerintah dalam hal ini. Teori keuangan yang dikemukakan Keynes pada umumnya menerangkan 3 hal utama, yaitu tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta atau menggunakan uang, faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga, dan efek perubahan penawaran uang terhadap kegiatan ekonomi negara. Dan yang ketiga adalah teori permintaan uang setelah Keynes. Menurut Baumol, menyatakan bahwa adanya lembaga keuangan yang memberikan bunga menyebabkan orang yang memegang uang tunai mengalami kerugian yang disebut opportunity cost, di mana ia kehilangan kesempatan memperoleh bunga dari pendapatannya. Semakin tinggi tingkat bunga, maka akan semakin tinggi pula biaya yang harus ditanggung seseorang dalam memegang uang tunai. Konsep uang dalam Islam. Yang pertama, menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membagi uang menjadi 3 jenis, yaitu dinar atau emas, dirham atau perak, fulus atau tembaga. Maka dari itu, Ibnu Taimiyah merumuskan bahwa uang dengan kualitas rendah akan menendang keluar uang kualitas baik. Pernyataan Ibnu Taimiyah inilah yang diikuti oleh ekonomi konvensional. Bad money driven out good money. 5 garis besar yang disampaikan Ibnu Taimiyah. Yang pertama, perdagangan uang akan memicu inflasi. Yang kedua, hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas nilai uang akan mencegah seseorang melakukan kontrak jangka panjang dan mendolimi masyarakat yang berpenghasilan tetap sebagai pegawai. Yang ketiga, perdagangan domestik akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang. Yang keempat, perdagangan internasional akan menurun. Yang kelima, logam berharga akan mengalir ke luar negara. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, beliau berpendapat dalam ekonomi, uang dibutuhkan sebagai nilai suatu barang. Sebagai ukuran nilai barang, uang akan berfungsi sebagai media pertukaran. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Yang ketiga, menurut Ibnu Khaldun, kekayaan suatu negara bukan ditentukan oleh banyaknya jumlah uang, tetapi ditentukan oleh banyaknya tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Time value of money dan economy value of time. Time value of money adalah konsep yang menerangkan bahwa nilai uang pada saat sekarang lebih berharga jika dikomparasikan di masa yang akan datang. Sehingga dengan waktu yang terus berjalan, nilai nominal uang harus ditingkatkan agar nilai realnya sama. Konsep ini menganggap bahwa nilai uang harus selalu bertambah. Konsep ini tidak peduli dengan cara-cara untuk menambah nilai uang tersebut. Maka dari itu, konsep ini sangat identik dengan riba. Sedangkan economic value of time adalah konsep yang menyatakan waktu, khususnya yang produktif, akan menghasilkan dan menambah nilai ekonomi. Dengan konsep ini, maka jika kita ingin menghasilkan dan menambah nilai ekonomi, kita harus memanfaatkan waktu sebaik dan seproduktif mungkin. A. Pengertian nilai tukar rupiah. Exchange rates atau nilai tukar uang, atau lebih populer dikenal dengan sebutan kurs mata uang, adalah catatan harga pasar dari mata uang asing atau resiprokalnya, yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing. Tujuan nilai tukar: 1. Untuk pencapaian tingkat nilai tukar nominal atau efektif tertentu selama jangka waktu tertentu. 2. Mengurangi fluktuasi atau naik turunnya nilai tukar yang terlalu tinggi sehingga membahayakan perdagangan luar negeri pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. 3. Pencapaian target cadangan devisa yang telah ditetapkan atau ditargetkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar: 1. Permintaan valuta asing, yaitu A. Faktor pembayaran impor, B. Faktor aliran modal keluar atau capital outflow, C. Kegiatan spekulasi. Penawaran valuta asing, yaitu A. Faktor penerimaan hasil ekspor, B. Faktor aliran modal atau modal inflow. Selanjutnya, nilai tukar uang dalam Islam. Kebijakan nilai tukar uang dalam Islam menganut sistem manage floating, yaitu di mana nilai tukar uang adalah hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah, karena pemerintah tidak mencampuri keseimbangan yang terjadi di pasar kecuali jika terjadi hal-hal mengganggu keseimbangan itu sendiri. Sekian penjelasan dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.